Oke, teman-teman IWK, kita akan bahas nomor 75, raut kedua pengetahuan kuantitatif. Nah, di sini dia bilang katanya, keliling persegi sama dengan keliling segi 6 beraturan. Lalu kita akan membandingkan P dan Q, di mana P itu bilangnya luas persegi dan Q adalah luas segi 6. Apakah hubungan di antara mereka berdua? Oke, dia bilang kan katanya kelilingnya sama. Nah, di sini kan dia juga nggak bilang tapinya kelilingnya berapa. Nah, berarti kita misalkan aja, misalnya kelilingnya adalah X. Oke, nah sekarang teman-teman juga boleh memisahkan sebenarnya pakai yang lain, mau Y, mau Z, terserah ya. Oke, nah lalu di sini kan yang akan kita bandingkan adalah persegi dan segi 6. Nah, karena untuk yang persegi ini, sisinya kan ada 4 ya, sedangkan kelilingnya X. Berarti kan satu sisinya berapa X? Berarti kan 1/4 X ya. Nah, untuk yang segi 6, sisinya kan ada 6. Sedangkan kelilingnya juga sama-sama X. Berarti kan satu sisinya adalah 1/6 X. Oke, nah P dan Q di sini kan menyatakan luas ya. Misalnya kita akan hitung yang P dulu. P itu kan luas persegi. Nah, luas persegi kan sisi kali sisi. Berarti 1/4 X kalikan 1/4 X. Jadinya 1/16 X kuadrat. Untuk yang Q, nah bagaimana nih cara menghitungnya? Nah, berarti kan sebenarnya segi 6 itu terdiri atas 6 segitiga yang sama. Berarti kan tinggal luas segi 6 tersebut 6 kali salah satu luas segitiga. Berarti teman-teman cukup menghitung salah satu seluas segitiganya, nanti dikalikan dengan 6. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghitung luas satu segitiga ini? Nah, berarti kan kita butuh sisi-sisinya, atau minimal tingginya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ini kan segi 6 beraturan ya. Nah, kalau satu sudut segini berapa derajat, teman-teman? Berarti kan 360 dibagi 6. Berarti satu sudutnya adalah 60 derajat. Karena total sudut dalam satu segitiga adalah 180, udah terambil 60, berarti kan sisa 120. Kebagi lagi 2 di sini. 120 bagi 2, berarti 60 juga kan, teman-teman? Artinya, karena sudutnya sama semua, segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Karena segitiga sama sisi, sisi-sisi di sini sama-sama 1/6 X juga. Sehingga teman-teman, kita bisa menghitung luas segitiga ini, yaitu 6 kali luas segitiga itu adalah rumusnya setengah AB sin C. Setengah kali sisi-sisi sudut yang mengapitnya dikali sin sudut yang diapit. Berarti kalau kita hitung kan sin 60 adalah setengah akar 3 ya. Nah, ini kalau dikalikan semuanya jadinya 1/24 X kuadrat akar 3. Nah, sekarang kita akan membandingkan nih antara P dan Q ini. Yang P-nya adalah 1/16 X kuadrat dan yang Q-nya adalah 1/24 X kuadrat akar 3. Mana yang lebih besar? Apakah P atau Q? Nah, kita kan kalau membandingkan itu harus ada unsur yang sama. Gitu ya. Nah, kira-kira 1/16 sama 1/24 dulu deh. Kita bisa memunculkan bentuk yang sama nggak? Nah, cara mengakalinya bisa seperti ini, teman-teman. 1/16 itu adalah 1/8 kali 1/2. Ya, kenapa diarahkan ke 1/8? Karena yang 1/24 juga bisa jadi 1/8. Hanya saja, supaya jadi 1/24 kan kali 1/3. Nah, sehingga sama-sama 1/8 ya. Oke, berarti sudah tidak jadi masalah 1/8-nya. Sekarang teman-teman hanya membandingkan sekarang berarti setengah sama 1/3 akar 3 saja. Karena kan dua-duanya juga sama-sama punya X kuadrat, berarti itu tidak usah dibandingkan. Nah, sekarang setengah sama 1/3 akar 3 lebih gede mana? Susah juga membandingkan ya, karena salah satu bentuknya akar, satu lagi enggak. Ya udah, ubah aja dua-duanya ke dalam bentuk akar. Gitu ya. Setengah itu akar dari berapa? Akar dari 1/4 ya. Oke, sekarang yang ini 1/3 akar dari berapa? Akar dari 1/9. 1/9 dikalikan akar 3. Akar 3/9. Akar 3/9 bisa diperkecil nggak? Bisa, jadi 1/3. Nah, berarti ini kan bentuknya sudah sama, cuman yang membedakan adalah yang di dalam akarnya. Yang ini adalah 1/4, ini adalah 1/3. Sekarang lebih gede mana? 1/3 sama 1/4. Nah, karena penyebut yang lebih kecil kan pasti yang lebih besar ya. Berarti lebih besar 1/3 dibandingkan 1/4. Sehingga lebih besar Q dibandingkan dengan P. Jawabannya adalah bola.